Yang pertama kita disampaikan sesen yang pertama adalah tunduk pada otoritas, ya. Ini sangat penting. Kita harus memahami pribadi lepas pribadi supaya kita bisa menempatkan diri kepada pemimpin-pemimpin yang sudah dipercayakan. Yang kedua, kita sudah belajar tentang menang dari hidup yang lama, ya. Lalu yang ketiga adalah generasi pemenang. Ketiga adalah citra diri atau gambar diri. Saya minta materi yang terakhir karena ini berhubungan dengan KKR kita malam, ya. Ini sangat penting menyangkut luka batin, ya. Berapa banyak kita sebagai anak-anak muda yang terluka dengan masa lalu. Saya punya pengalaman masa lalu yang begitu buruk, ya. Dan hampir 90% anak-anak Papua itu banyak terluka, ya. Apalagi kita melihat akhir-akhir ini dengan rasisme, dengan ketidakadilan dari pusat ke daerah, itu tidak sedikit anak-anak muda kehilangan harapan dan banyak anak muda merasa pesimis masa depan. Dan saya akan banyak bicara mengenai luka batin ini penting. Kalau hal ini kita nggak selesaikan, jangan saudara adik-adik merasa saudara akan menang, ya. Saya pikir topik-topik yang pertama luar biasa, ya, yang diberikan oleh hamba Tuhan. Tapi kalau yang ini, luka batin ini, kalau kita nggak selesaikan damai secara pribadi, damai dengan Tuhan, tidak akan maksimal dalam perjalanan hidup kita, ya. Sebabnya hari-hari ini jadi sebuah pergumulan yang besar. Generasi Papua seakan-akan kehilangan arah masa depan, ya. Dan ini menjadi satu beban persoalan yang besar bagi kita, khususnya kita sebagai hamba Tuhan memulih hal ini, ya. Sebabnya hal ini yang taruh dalam hati saya memulai dengan ibadah yang disebut hukumannya, pemulihan generasi, ya. Wadah ini berdiri dari tahun 2022, ya, sampai bertahan sampai hari ini, ya. Tapi tiap tahun kita melakukan retreat, ya. Saya lihat banyak anak-anak dipulihkan, tapi ketika dia pulang di tanah Papua, tidak ada dampak dalam hidupnya. Justru dia tenggelam, justru dia terpengaruh dengan lingkungan yang ada, ya. Karena saya melihat berat di Papua dengan berbagai tantangan yang ada di lingkungan itu cukup berat, ya. Saya lihat anak-anak dari Pulau Jawa yang pulang di sini luar biasa, ya. Tapi ketika ada di daerah masing-masing hilang. Saya banyak berjumpa adik-adik di Jayapura. Hanya satu pertanyaan yang mereka sampaikan ke Bapak. Kalau kami punya komunitas seperti itu di Pulau Jawa, ada di Papua, kami pasti semangat, ya. Ketika mereka pulang, ketemu lagi dengan teman lama, ya, teman masa lalu, ya. Akhirnya dia terpengaruh. Karena kalau luka batin ini kalau tidak diselesaikan, saudara yang saya kasih, ada yang saya kasih, jangan kita bermimpi bahwa kita jadi generasi emas atau generasi yang melihat rencana Allah yang luar biasa. Sebabnya saya topik ini minta terakhir karena ini saya akan menutup, ya. Nanti akan berkaitan dengan KKR malam. Saya harapkan hari ini saudara-saudara yang datang dengan berbagai persoalan, problema harus selesaikan di tempat ini,
Supaya saudara pulang, ya, saudara bebas, merdeka, ya. Sehingga saudara bisa melihat bagaimana Tuhan akan bekerja dalam diri saudara, ya. Ya, puji Tuhan, saudara perhatikan, saya kenapa sebenarnya judulnya luka batin, tapi saya tambah di atas akar pahit, ya. Kenapa orang luka batin? Itu diakibatkan dari akar pahit, ya. Kalau akar pahit itu dibiarkan, maka akan berdampak kepada terluka hatinya. Sebenarnya ada hubungan dengan topik yang tadi, gambar diri yang rusak. Saya sebenarnya tidak mau menyampaikan di slide, karena saudara akan lupa. Saya ada cetak buku hanya 15 halaman. Mau berikan ini, tapi kemarin tidak waktu untuk saya fotokopi, ya. Kalau ada bahan kita bisa belajar di kos kita, itu penting, ya. Kalau saudara perhatikan, next, pribadi yang terluka akan melukai orang lain, itu otomatis, ya. Kalau orang terluka, kalau dia nggak selesaikan, dia akan melukai orang lain. Jadi luka batin itu seperti virus, ya. Oleh karena itu, setiap pribadi harus sembuh dari hidupnya. Saudara melihat di samping kiri saya, ini banyak paku dalam batinnya, ya. Ini ada paku macam-macam, mungkin terluka karena sakit hati, terluka karena dilukai oleh pacar, teman, ya. Mungkin dia tertolak dari masa lalu, ya. Saya percaya, ya. Saya percaya bahwa kita semua punya pengalaman pernah terluka. Amin. Yang pernah terluka coba angkat tangan. Saya percaya kita semua. Saya juga pernah terluka, ya. Puji Tuhan saya jadi hamba Tuhan dan sembuh. Masa muda saya sempat terluka, ya. Ini kalau kita melihat banyak paku-paku yang masuk dalam batin kita, ya, banyak tergores, ya. Kalau kita nggak bisa cabut satu persatu, ya, itu akan berbahaya masa perjalanan hidup kita. Karena saudara-saudara adalah generasi yang produktif, ya. Kalau generasi yang produktif ini, kalau tidak dibereskan luka-luka ini, saudara tidak akan maksimal, ya. Kalau saudara bisa bereskan luka-luka ini, saya percaya saudara akan maksimal. Karena rencana Tuhan itu nggak pernah salah dan keliru. Ketika Tuhan merancang membentuk dalam rahim ibu, Tuhan sudah tetapkan hidup kita yang terbaik. Tapi yang penghalang, penghambat adalah luka-luka, ya. Seperti tadi saya katakan, lebih banyak yang kita terluka itu gara-gara pacar, ya. Tapi yang paling sakit adalah cewek-cewek, karena lebih banyak dilukai oleh cowok-cowok. Betul atau tidak? Setuju atau tidak? Kalau cowok-cowok ini cenderungnya kalau sudah bosan pindah yang satu, ya. Tapi perempuan itu lebih banyak mereka berkomitmen, ya. Tapi kalau dia melihat lakinya tidak punya pendirian, dia berpindah ke hati orang lain. Ya. Saya tidak membela cewek-cewek, tapi di fakta, ya. Jadi saudara, adik-adik yang saya kasih, topik yang tadi gambar diri yang rusak itu berdampak juga dari luka batin, ya. Kalau dia terluka, pasti gambar dirinya pasti rusak, tidak maksimal.
Ya. Contohnya, kalau orang gambar diri rusak, itu orangnya nggak pede. Saya kalau melihat hampir seluruh anak-anak muda di Papua itu tidak pede. Betul atau tidak? Pemalu, takut, tampil, ya. Apalagi kalau mereka bilang orang hitam, pesek, ya. Itu membuat kita merasa tidak ada nilai, ya. Jadi saya kasih topik-topik yang kita sudah dari awal mulai memang cukup baik semua, ya, menjadi pemenang. Tapi kalau namanya ini kita belum selesai, jangan sudah berpikir bahwa kita akan menjadi sempurna, maksimal, ya. Sebabnya kita hari ini harus tuntaskan, ya, sebelum malam kita masuk KKR. Next. Mazmur pasal 147 ayat 3. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Saudara yang saya kasih, salah satu tokoh yang sangat terkenal adalah Daud. Daud punya pengalaman hidup. Itu sebabnya dia mencatat di dalam Mazmur 147 ayat 3. Daud pernah mengalami terluka ketika ada di istana Raja Firaun. Raja Saul. Lalu dia melarikan diri di padang gurun karena Saul dikejar, akhirnya dia lari ke Filistin. Ya. Kalau saudara melihat di 1 Samuel pasal 27, dia mengambil sebuah keputusan yang keliru. Dia berpikir kalau dia bertahan di padang gurun terlalu lama, dia akan mati. Sebabnya dia mengambil sebuah keputusan yang salah, dia melarikan diri ke Palestina. Dia ada di Palestina, dia berpikir dia akan hidup lebih baik. Ternyata yang dia mengalami adalah kepahitan. Ya. Pengalaman-pengalaman itu dia sampaikan di dalam ayat ini. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati. Tuhan itu siap menerima luka seperti apapun. Ya. Asal kita punya kemauan, asal kita punya kerinduan untuk keluar dari luka-luka itu. Itu sebabnya ayat ini menawarkan kepada kita, ya. Dia mampu membalut luka-luka kita. Dia mampu memulihkan hati kita. Dia mampu mengangkat kita dari penjara kepahitan. Next. Mazmur 34 ayat 19 juga menyatakan Tuhan itu peduli dan mau memulihkan hati yang patah, jiwa yang remuk. Amsal 4 ayat 23 menyatakan jaga hati dari kepahitan akan membawa kesegaran dan pertumbuhan rohani. Ya. Next. Apa itu akar pahit? Ya. Kita akan melihat ada beberapa yang saya mau bagikan sama saudara. Tapi banyak orang berpikir masa lalu adalah masa lalu. Tapi saudara-saudara, adik-adik yang saya kasih, masa lalu itu kalau kita enggak menyelesaikan, itu akan menjadi sebuah tantangan besar dalam perjalanan hidup kita. Saya minta satu orang berdiri. Ada bekas luka atau pernah jatuh, coba. Mungkin Yosua kah? Salah satu aja berdiri. Ya, baju. Bekas lukanya mana? Oh ini, saudara lihat, ini bekas luka ini tidak akan hilang, tetap ada. Ketika dia ada lewat karena bambu atau apa, dia akan tergores, pasti luka. Silakan duduk. Luka masa lalu itu seperti itu. Ya. Saudara jangan berpikir sudah jadi anak Tuhan, masuk gereja, selesai. Tidak. Karena iblis itu pintar. Dia akan terus cari celah di mana untuk kita, iblis merusak hidup kita. Saudara melihat saya memberikan contoh sederhana. Ya. Kadang-kadang kita berpikir itu kita masih kuat, gagah.
kita bisa menyelesaikan dengan diri sendiri. Ternyata, saudara, seperti gambar ini, berapa beban pun kita pikul, lama-lama kita juga nggak akan mampu. Ya. Tapi banyak anak-anak muda merasa karena muda, dia berpikir mampu akan bertahan di dalam kepahitan itu. Ya. Jadi saudara-saudara yang saya kasih, adik-adik yang saya kasih, masa lalu itu jangan anggap kita sepele. Ya. Masa lalu kita itu adalah sebuah goresan yang tidak pernah akan selesai selama kita ada dalam dunia. Ya. Kita akan terus lalui dengan berbagai tantangan hidup. Ya. Kalau kita nggak kuat, kita pasti akan menyerah dengan keadaan. Ya. Kita akan pasti menerima risiko-risiko yang kadang-kadang tidak akan masuk akal dalam hidup kita. Next. Ciri-ciri orang yang mengalami akar pahit, ya, atau luka batin. Saudara, ini sebuah gambar aja saya masukkan supaya kita melihat. Next. Ya. Ini orang-orang yang terluka, ya. Ini orang-orang yang terluka, yang di bawah salib ini, ya, saudara perhatikan di kiri dan kanan. Ada model seperti ini di sini. Ada, saya lihat kemarin hari ini juga, ya. Tapi sekarang nggak ada. Ya. Ini orang-orang yang luka hati, ya, yang mengalami kepahitan. Ciri-ciri orang yang mengalami kepahitan saya akan sampaikan hari ini. Yang pertama adalah gampang marah, ya, tidak dapat mengontrol emosi. Ya, itu ciri-cirinya. Ya, gampang emosi, ya, tidak bisa menguasai hidupnya. Yang kedua, mudah tersinggung, ya, menarik diri dari pergaulannya, dia menutup diri, ya, itu ciri-cirinya. Yang ketiga, kata-katanya kasar dan cenderungnya memaki orang lain, itu ciri-cirinya. Ada orang seperti ini ada di sini? Introspeksi diri masing-masing, ya, kalau saya sebut satu persatu. Yang berikutnya, berusaha menutupi kelemahan dan menjaga nama baik, seakan-akan dia lebih baik, ya, tapi sebenarnya dia terluka. Cenderung mau mengatur dan mendominasi, dia lebih dominan, ya. Itu orang-orang yang terluka, ya, tidak mau menghargai orang lain, tapi dia merasa lebih benar, merasa dirinya paling benar, ya. Itu ciri-ciri orang yang terluka, ya, tidak mau diatur, ya. Orang lain kalau membuat masukan, dia merasa benar, dia lebih baik daripada orang lain. Itu ciri-ciri orang terluka, ya. Ia lebih suka menjadi pengamat, mencari kesalahan-kesalahan orang lain, ya. Itu ciri-ciri orang terluka. Dan masih banyak, ya, ciri-ciri orang yang terluka. Akhirnya mereka menjadi minder, ya, sulit bergaul, tidak pede, ya, mau tampil rasa takut, ya, mudah tersinggung, ya, punya prasangka yang negatif terhadap orang lain. Itu gejala ciri-ciri orang yang terluka. Pendiam
Ada yang anak pendiam sini? Ada yang pendiam sini? Pendiam salah satu, saya buktinya ya. Saya dulu orang pendiam karena saya tertekan dari orang tua. Ya. Kalau orang pendiam itu bahaya. Lama-lama dia berpikir sendiri, akhirnya ambil sebuah keputusan yang keliru. Nanti dia ambil sebuah jalan pintas. Sebabnya perlu kalau ada masalah curhat kepada teman yang bisa dipercaya. Ya. Ketakutan tanpa alasan, ya. Dia mau tampil depan takut, ya. Mau omong takut. Itu karena pengaruh dari terluka. Dia takut bergaul, dia lebih banyak kesendirian. Ya, melamun di kos karena takut salah, ya. Ini ciri-ciri, ya, ciri-ciri orang yang terluka. Mudah marah, ya, apa tidak ada sebabnya dia mudah marah, ya. Ada seperti itu? Ada atau tidak? Iya, berarti hari ini perlu saudara sembuh dari luka. Cepat iri hati, ya. Orang kalau lebih tampilnya lebih maju, dia merasa iri, ya. Itu ciri-ciri orang terluka. Sulit bergaul, membosankan, tidak menarik, suka memberontak, agresif, punya rasa bersalah berlebihan. Ya. Mereka tidak memperhatikan sehingga orang-orang demikian akan berdampak kepada susah menentukan sikap. Dia mau maju berpikir, mau mundur berpikir. Tidak jelas, abu-abu, ya. Dan saudara-saudara, kalau hal-hal demikian kita nggak bisa selesaikan secara pribadi, kita akan susah menentukan masa depan. Kita mau kemanapun, ya, saya mau katakan mau kemanapun, kalau hal itu membentengi luka batin kita, ya, kita selesai perkuliahan, kita nikah, roh itu akan terbawa masuk dalam rumah tangga. Sehingga satu cara untuk kita bisa menyelesaikan adalah keterbukaan. Kita jujur di hadapan Tuhan. Kalau kita nggak bisa mengatasi ciri-ciri luka hati tadi, maka kita akan berdampak kepada hal-hal yang negatif. Kita akan pelariannya ke apa? Tadi Pak Pastor sudah sampaikan. Pelarian ke mana? Mabuk-mabukan, lari ke diskotik, lari ke mana lagi? Tempat-tempat hiburan, ya. Uang-uang yang dikirim orang tua kita akan habiskan berpoya-poya situ. Kita berpikir penyelesaian sampai di situ, tapi itu nggak akan selesai. Kalau kita biarkan dalam hal ini, maka
kita akan dibawa, digiring setan kepada sebuah kehancuran. Kapan seseorang itu mengalami luka batin? Sepanjang kita hidup. Seperti saya memberikan contoh, luka yang ada di bawah telinga, bekas itu tetap akan ada. Ya. Jadi ikut Tuhan itu, sekali ikut Tuhan selesai, tidak. Sebenarnya kita menyatakan kita memikul salib itu berat. Ya. Tiap hari kita memikul salib. Memang sakit, tapi itu salah satu bentuk untuk kita diproses, dimurnikan, supaya kita menjadi orang-orang yang maksimal di hadapan Tuhan. Tahap manusia terluka. Next. Ada beberapa hal yang saya mau sampaikan. Ada masa dalam kandungan, ya. Ini hal yang paling penting. Saya harus mendasari dari awal. Luka batin adalah luka yang terjadi pada lapisan batin yang dalam akibat suatu tekanan yang terjadi secara luar biasa. Dan akan terjadi terus-menerus dalam hidup kita. Yang biasa terjadi luka batin itu mulai dari kandungan seorang ibu, ya. Yang pertama, anak yang mau digugurkan akan mempunyai sifat yang pertama, agresif. Biasanya terjadi mulai dari kandungan seorang ibu, ya. Dan itu dampaknya luar biasa, ya. Jadi waktu seorang ibu mengandung, ibu tidak setuju kehadiran anak tersebut, sehingga dia mau menggugurkan, ya. Dan hal itu berakibat kepada pertumbuhan anak itu dalam kandungan, ya. Sehingga anak itu lahir, sifatnya anak itu akan agresif, ya. Marah tanpa alasan, putus asa, selalu ingin bunuh diri. Karena ibu waktu dikandung itu pernah dia membunuh diri, akhirnya itu terbentuk dalam bayi itu. Tidak puas, selalu memberontak terhadap orang tua, terutama kepada ibu, maka ditolak di mana-mana karena sikap dan karakter tersebut, ya. Itu sebabnya saudara-saudara yang saya kasih, kenapa anak sejak lahir pribadi yang sangat berbeda, ya. Ada yang seorang anak yang lahir lebih dekat dengan ayah daripada ibu. Karena apa? Karena ibu lebih banyak waktu dikandung itu, dia banyak memprotes. Apa yang dibicarakan seorang ibu itu konsumsi oleh anak yang ada dalam kandungannya. Apa yang diomongkan ibu itu terbentuk anak itu dalam kandungannya. Sehingga anak yang lahir itu bisa berdampak kepada, saya kalau katakan adalah menjadi pemberontak, ya. Itu masalah yang pertama. Masalah yang kedua, masa di kanak-kanak, ya. Ketika anak itu lahir, saudara-saudara yang saya kasih, ketika anak itu lahir, anak itu dibesarkan bukan kedua orang tua. Di masa kini ini mengerikan, anaknya bisa dititip ke tetangga, bidan, atau di negara-negara maju di luar,
itu lebih baik mereka titip ke anjing, karena anjing-anjing itu lebih baik daripada mereka menganggap percayakan pembantu. Ya, dan hal itu mempengaruhi pertumbuhan anak-anak, kurang kasih sayang, kurang kasih dari ibu dan ayah, sehingga itu bisa mengakibatkan anak-anak itu menjadi pemberontak. Yang berikutnya, next, kalau saya tampilkan terus, ini sudah dari tadi nih, terus masa kanak-kanak sudah tadi, terus lagi, next, lanjut. Luka batin di masa remaja, ya, ini bisa berdampak dari mulai kandungan ibu, waktu dia masih bayi, tidak ada perhatian, ya, sehingga dia bertumbuh menjadi seorang anak atau menjadi remaja, itu dia akan membawa segudang masalah. Ya. Kita melihat, ya, ini saya ambil gambar contoh-contoh aja. Next. Ini rawan di generasi kalian, ini rawan, apalagi di generasi di milenial ini, ya. Gampang terluka, ya. Dengan media, dengan teknologi yang terus memadai ini, kita bisa salah menentukan sikap kita, ya. Dan sekian banyak saya melihat anak-anak remaja hari-hari ini mengalami banyak luka batin. Tadi saya sudah singgung pertama, mungkin bisa diakibatkan karena dia sudah jatuh cinta betul, tiba-tiba diputuskan oleh pacarnya, ya. Itu lebih mengerikan, ya. Sehingga banyak orang akhirnya jalan pintas, daripada aku sengsara lebih baik aku mati, ya. Ada juga yang masa lalu dalam kandungan ibu yang tadi saya sampaikan, itu juga bisa berdampak. Waktu dia masih anak-anak, dia tidak terima kasih sayang dari bapak dan ibu. Itu bisa berdampak di usia masa muda. Apalagi di usia remaja, masa muda, itu usia yang rawan, ya. Salah bergaul pasti akan rusak. Tapi kalau bergaul yang baik, anak yang baik pasti akan baik. Tapi kalau salah bergaul, pasti kita akan rusak. Itu sebabnya saya mau tekankan dalam usia kalian di masa muda ini, ya. Kalau ada luka-luka, ada sakit hati, ya, ada kurang kasih sayang dari orang tua, ya. Biasanya kalau kita di Papua, ya, yang sangat menyedihkan adalah bahasa-bahasa yang sebenarnya tidak wajar diucapkan oleh orang tua, ya. Saudara berpikir kalau orang tua bilang anjing kamu, babi kamu, itu tidak langsung membekas dalam hati kita. Apalagi dalam satu keluarga itu anak-anaknya banyak, lalu orang tua lebih dominan, mungkin dia lebih cocok dengan salah satu anak, lalu kita disepelekan, sehingga kita merasa tidak diberi kasih sayang, ya. Nah, di usia remaja kita ini rawan. Sebabnya saya katakan bahwa ada masalah, kita jangan biarkan dalam hati kita. Kita perlu terbuka supaya kita disembuhkan. Next, lanjut. Nah, kalau masalah dari remaja itu kita nggak selesai, kita akan masuk di masa di mana kita akan masuk dalam rumah tangga, ya. Saudara-saudara akan besok jadi jadi bapak rumah tangga dan ibu rumah tangga, ya. Kalau masuk di fase ini rawan, ya. Sebabnya kenapa orang tidak bisa bertahan rumah tangga lama? Karena muatan dia yang dari
masa kanak-kanak, masa remaja, itu dia nggak pernah selesai. Gerbong yang besar itu dia bawa, akhirnya dia masuk dalam rumah tangga, dia nggak mampu. Akhirnya banyak orang akhirnya ambil jalan pintas dan bubar. Ya. Dan dampaknya banyak korban anak-anak. Kalau kedua orang tua akhirnya pisah, tinggalkan anak-anak, anak-anak jadi korban, ya, menjadi luka batin. Jadi saudara-saudara, adik-adik yang saya kasih, ini hal yang sangat penting. Sebenarnya saudara punya masa lalu, segala sesuatu yang saudara alami, saudara harus bereskan. Ya. Kalau tidak dibereskan, saudara akan bawa masuk dalam sebuah rumah tangga. Rumah tangga itu tidak ada namanya instan. Ya. Kalau masih pacaran, saudara bisa menyatakan I love you, aku cinta kamu, indah-indah. Ya. Malam nggak bisa tidur, ya. Semua indah, tidak ada yang tidak indah tuh nggak ada waktu pacaran, ya. Sama-sama akan menjaga supaya tidak ketahuan sifat pribadinya. Tapi akan terbuka, akan terjadi ketika saudara masuk dalam rumah tangga. Jeleknya, boroknya akan kelihatan, ya. Jadi kalau saudara hidup sekian di masa muda, pengen punya rumah tangga yang baik, keturunan yang baik, saudara harus menyelesaikan yang tadi saya katakan luka batin itu, masa lalu itu. Pernah kalau kita ditinggalkan oleh orang tua, ya, kita tidak diperhatikan, ya, lalu kita dihancurkan hidup kita, lalu kita merasa tidak punya harga diri, ya. Itu yang disebut gambar diri yang sudah rusak. Dan itu Tuhan sanggup memulihkan hidup kita. Jadi saudara, di fase ini saudara penting sekali. Karena kalau orang udah masuk rumah tangga, kalau kita bawa tadi saya katakan muatan masa lalu kita, masa kecil kita, lalu masa remaja kita nggak pernah selesai. Lalu kita masuk di masa di mana kita menjadi rumah tangga. Kemungkinan kecil kita tidak akan bisa bertahan, ya. Jadi rumah tangga itu ngeri, ya. Sebenarnya saudara melihat ada nikah 1 bulan bubar, ya 1 tahun bubar. Itu yang Pak Pastor menyatakan orang sekarang namanya nikah itu kayak beli pakaian, ya. Kalau dia bosan dia buang. Sebabnya ada 01, 02. Di sini mahasiswa jadi nggak ada, Pak. Kalau besok mereka jadi pejabat pasti ada. Tapi ada juga mahasiswa sini gonta-ganti, ya. Itu juga termasuk 01, 02 juga. Kalau udah bosan tinggalin, pindah lagi. Itu harus bertobat hari ini. Itu berarti tandanya orang sudah terluka, terlalu parah. Katakan kiri dan kanan, jenis itu ada di sini atau tidak? Itu salah satu orang tanda terluka. Jadi dia merasa diri sempurna, tapi menggambar diri dia yang rusak, ya. Jadi kalau saudara mau menuju ke jenjang ini, ya, mulai saudara perbaiki diri, ya, damai diri sendiri dan minta pengampunan kepada Tuhan, supaya besok kalau saudara dapat tulang rusuk, jangan saudara cari tulang rusuk. Berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan kasih tulang rusuk yang sesuai dengan rencana Allah, ya. Tapi jangan berpikir kalau sudah dapat tulang rusuk perjalanan itu indah-indah aja, tidak ada, ya. Tanya Bapak Pendeta, dia berapa lama rumah tangga, ya. Saudara jangan pikir kita hamba Tuhan juga berjuang. Ya, istri saya orang Batak, ngeri. Ya. Kalau ngomong
Ini anak-anak saya mana nih? Daud itu dapat semprot semua, ya. Mana? Melki. Mereka semua tahu. Sebenarnya saya tahu karakteristik saya. Kalau dia sudah ngomong, saya lebih baik diam. Kalau saya ngomong lagi panjang, nanti bisa 1 hari, 2 hari, bisa 1 bulan. Baru ada endingnya selesai. Ya. Tapi kita berjuang bagaimana cara untuk kita mempertahankan rumah tangga dan sampai Tuhan datang. Ya. Kita hamba Tuhan punya masalah. Kasih tahu pastor. Berdua. Ya. Itu sebenarnya kalau saudara mau maksimal melihat keturunanmu baik, ya, masa depanmu baik, harus menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam diri kita. Kalau saudara pernah lukain cowokmu, saudara berani memaafkan. Siap? Mau memaafkan cowokmu yang pernah melukai? Orang itu ada di sini atau tidak? Di mana dia? Kalau cowok, ada enggak di sini cewek-cewek melukai? Jadi sesi terakhir saya ada catatan, nanti saudara isi. Dia jauh ke dekat, saudara buat catatan dan harus memaafkan. Ya, kalau saudara tidak selesaikan, enggak tuntaskan itu, saudara akan menjadi seorang yang sifatnya akan seperti itu, terus melukai, ya, bukan mencintai tapi akan terus melukai, ya. Ya, next. Luka-luka masa lalu akan menghambat pertumbuhan kita di masa sekarang, dan itu akibatnya bisa menghambat masa depan kita. Tadi saya yang menyatakan, kalau ini luka batin kita, masa lalu tidak pernah kita selesaikan, jangan kita bermimpi melihat hari esok. Ya. Next. Salah satu contoh saya mau bagikan hari ini adalah Yusuf dan Jefta. Next. Saya sangat diberkati dengan tokoh ini, ya. Tokoh namanya Yusuf, seorang anak muda yang sangat ideal, ya. Saudara tahu cerita Yusuf? Ya. Dia seorang tipe, seorang anak muda yang mau melepaskan pengampunan. Sekalipun kakak-kakaknya membuang dia di sumur kering, lalu mereka menjual ke Mesir, ya. Saudara, itu lebih sakit kalau saudara sendiri menyakiti, ya. Tapi biasanya bikin orang yang melukai kita, ya, yang melukai kita itu akan lupa. Tapi yang terluka itu dia nggak akan lupa, kecuali dia sampai di liang lahat, ya. Dan itu tidak gampang. Saudara bayangkan seorang anak muda, kalau saudara mau jadi orang besar, ini contoh. Saudara mau jadi gubernur, mau jadi bupati, mau jadi wali kota, pejabat-pejabat masa akan datang, saudara harus belajar dari sesuatu tokoh namanya Yusuf. Yusuf bukan tipe pendendam, tapi Yusuf adalah seorang anak muda yang mau melepaskan pengampunan, karena dia tahu ketika dia melepaskan pengampunan, dia tahu ada berkat Tuhan yang Tuhan sediakan dalam hidupnya. Dan cerita perjalanan hidup Yusuf sangat menyedihkan, ya. Dijual oleh saudara-saudara, ya, dibuang ke Mesir, ya. Tapi pada saat di mana waktunya Tuhan mengangkat dia. Dia menjadi orang kedua perdana menteri di Mesir. Waktu dia posisi yang terbaik, saudara bayangkan, saudara-saudara yang pernah menjual kakak-kakaknya ketika ada pancel kekeringan, mereka datang mencari makan ke Mesir. Momen yang terbaik Yusuf, waktu dia ketemu, itu kesempatan terbaik untuk dia membalas kejahatan kakak-kakaknya.
Tapi Yusuf bukan tipe pendendam, ya. Dia tahu diri bahwa kalau dia membalas kejahatan terhadap kakak-kakaknya, dia tidak pernah akan melihat rencana Allah dalam hidupnya. Satu ayat yang saya sangat diberkati, Kejadian pasal next 37, coba kita melihat. Ini yang terjadi pada Yusuf, dia lebih dikasihi oleh ayahnya, dan ini menimbulkan rasa iri. Ya, Tuhan tadi saya sudah sebutkan ya. Kalau seorang ayah, ibu, kalau satu keluarga anaknya banyak, ya. Kalau orang tua cenderung lebih memilih satu anak, kasihnya itu bisa terluka yang lain. Dan itu yang terjadi dalam diri Yusuf. Ya. Next. Dan ini pertemuan mereka ya. Terus lanjut. Terus next. Terus lanjut. Terus. Terus. Tadi kembali lagi. Saudara melihat Kejadian 37 ayat 4 ya. Dibenci karena iri hati, tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Next, terus. Lanjut. Terus. Terus. Ini. Kejadian 45 ayat 1 sampai 8. Salah satu anak tolong bantu saya untuk membacakan. Sudah ketemu? Kejadian 45 ayat 1 hingga yang ke-8. Berikutnya Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara. Kalau bisa ya 7 dan 8 aja. Ayat yang ke-7, maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu. Berhenti dulu. Tolong perhatikan ayat itu ya. Yusuf sebenarnya dia tahu persis rencana Allah ya. Sebab Yusuf berkata waktu ketemu perjumpaan yang luar biasa, berjumpa dengan kakak-kakaknya. Itu momentum yang terbaik bagi Yusuf untuk membalas kepada saudara. Tapi apa yang dikatakan Yusuf? Waktu dia berjumpa, bertatap muka, yang ada dalam pikiran dan hati apa? Coba bacakan tadi. Aku mendahului kamu untuk kelanjutan apa? Keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Saudara, ayat itu bunyinya sangat jelas ya. Kalau dia tipenya pendendam Yusuf ini, kesempatan itulah dia membalas ke saudara-saudaranya. Tapi dia melihat jauh ke depan. Dia melihat di balik peristiwa itu ada rencana Allah. Sebabnya dia menyatakan, kamu menjual saya, bahasa sederhananya. Tapi saya duluan ada sini, supaya susah kalian saya memberi makan. Itu bahasa sederhananya. Kira-kira saudara bisa berpikir begitu atau tidak? Waktu saudara dilukai oleh seseorang. Ini sesuatu yang sangat tidak masuk akal. Tapi imannya Yusuf ini luar biasa. Dia dikecewakannya luar biasa. Tapi waktu berjumpa dengan saudara-saudara itu, dia nggak kata, kurang ajar kalian ya. Kemarin kamu sudah buang saya di sumur yang kering, sekarang kamu sudah jual saya di Mesir. Enak sekali kamu cari makan di tempat saya. Kalau orang Papua seperti itu sudah balas. Musuh, orang yang sakiti, selesai. Ya. Tapi ini sebuah pelajaran yang baik. Kalau saudara mau berhasil, mau sukses, pelajari tokoh ini. Ya. Terus lanjut. Ayat yang ke-8,
8, tolong perhatikan. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku, Bukan kamu yang menyuruh aku. Ini penting diperhatikan. Terus, tetapi Allah dialah yang telah karena Allah yang menyuruh aku mendahului kamu. Ini luar biasa. Pola pikir Yusuf ini jauh sekali. Kalau kita sebagai anak muda punya tipe pemaaf seperti Yusuf, saudara akan melihat rencana Allah yang lebih besar dalam hidup saudara. Itu sebabnya Yesus kenapa mati di kayu salib. Itu salah satu bukti. Itu pengampunan. Kalau dia nggak menyelesaikan sebuah pengampunan, tidak ada namanya berkat keselamatan. Saudara, kita harus belajar dari tokoh ini, ya. Terus lanjut. dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan Iya. Saudara bayangkan, dia ceritakan apa yang Tuhan buat dalam hidupnya. Dia tidak bawa luka hati itu terhadap saudara-saudara. Ya. Kira-kira bisa saudara belajar dari tokoh ini, ya. Saudara hanya disinggung aja sakitnya luar biasa, ya. Hanya ngomong aja saudara merasa tersinggung, ya. Ini saudara bayangkan, Yusuf ini dijual, mau dibunuh, tapi rencana Tuhan besar sehingga Tuhan gagalkan, ya. Saudara, saya mau katakan dalam bagian ini, saya mau kasih tahu, kita orang Papua, ya, khususnya kita orang Papua, roh dendam itu ngeri, nggak tahu kapan akan selesai, ya. Nanti dari nenek moyang dia akan cerita, oh dari bapakmu ini, dari suku ini yang pernah bunuh suku ini, ya. Ikut terus sampai hari ini masih ada itu, nanti akan selesai. Kalau kita masih bawa roh dendam, kita nggak pernah akan melihat rencana Allah. Dan kesempatan saya mau kasih tahu, kita orang Papua statusnya jelas, ya. Kita ada bukan karena politik, saya selalu menyatakan hal ini. Kita orang Papua ada karena kekuatan Injil. Amin. Injil itu yang merubah hidup kita, ya. Sebenarnya kita orang Papua ini sangat berharga. Amin. Kalau kita kembali kepada Tuhan, kita menyerahkan hidup 100% kepada Tuhan, Tuhan juga akan buat 100% dalam hidup kita. Amin. Jadi mari kita belajar. Yusuf melepaskan pengampunan ini penting. Tapi saya nggak tahu generasi keberapa orang Papua akan bisa memaafkan dan mengampuni. Karena ini berat, saya melihat sangat berat, ya. Orang tetangga meninggal nanti curiga lagi, oh itu dari orang suku sana, karena pernah bunuh. Ternyata tidak ada fakta, ya. Kecurigaan demi kecurigaan, ya. Dan itu terjadi, kita akan habis. Kita orang Papua akan habis. Kalau kita ada di dalam kepahitan, kita akan habis, ya. Sebabnya mari generasi ini kita harus berubah. Amin. Kita harus keluar dari segala kepahitan itu. Kita siap memaafkan dan mengampuni. Lanjut, next. Ini kedua, tokoh kedua yang saya diberkati adalah anak muda yang bernama Jeftah. Saudara tahu silsilah keluarga Jeftah ini? Ibunya perempuan sundal, ya. Dia masa laluan suram, ya. Jadi di lingkungan, di sekitar mereka selalu menceritakan, ibu makan sundal, ibumu kan tidak beres, ya. Pengalaman yang sangat menyakitkan seorang anak muda ini, ya. Dan seringkali juga kita kadang terluka dengan omongan-omongan, ya. Waktu kita ke kampus, tidak sengaja ada orang, kamu tuh bau, ya. Pas kita lewat orang tutup hidung, ya.
Kadang-kadang mereka buang mata. Ya. Tidak langsung tuh melukai kita. Kita merasanya mungkin tidak layak di hadapan mereka. Dan kisah Jepta dengan Yusuf tadi sangat berbeda. Lebih pahit Jepta daripada Yusuf. Dia anak Aram, lalu tidak diakui di lingkungan itu. Lalu keluarga di tempat itu, mereka usir Jepta ini untuk tinggalkan rumah mereka. Termasuk imam-imam pada saat itu. Karena di orang Israel, kalau orang anak lahir haram, itu memang tidak diakui. Apalagi amil tanpa status yang tidak jelas. Itu akan mereka lemparin sampai mati. Ya. Sehingga status seperti ini sudah diakui. Jeptanya akhirnya dia melarikan diri. Next. Dia harus melarikan diri dari ibunya dan keluarganya. Terus, next. Terus. Dia melarikan diri di padang gurun, ya. Dia kumpulkan gerombolan yang sebaya hidup dengan dia, ya. Dia bentuk satu gen, ya. Jadi kalau mereka berpindah daerah, mereka merampas, mencuri kambing domba orang, dan itulah kerja mereka. Kalau kita katakan sekarang seperti mafia, tapi dia adalah gen di padang gurun yang ganas, ya. Tapi yang perlu saya mau sampaikan, dalam situasi seperti itu dia mengambil sebuah keputusan radikal. Dia keluar dari kehidupan yang sangat berat untuk dia harus berjumpa dengan keluarga, ya. Sehingga ada sebuah krisis kepemimpinan waktu itu di Israel, ya. Sehingga imam-imam mendengar bahwa ada seorang anak muda gerombolan yang hebat di padang gurun. Mereka selidiki, ternyata Jepta yang pernah mereka usir. Lalu imam-imamnya datang lalu minta supaya dia jadi pahlawan mereka waktu itu. Saudara bayangkan, orang yang dilukai lalu mereka datang untuk kerjasama. Itu sebuah keputusan yang berat, ya. Karena dia ditolak, dibuang. Tapi dia mengambil sebuah sikap yang sangat radikal. Karena dia berpikir kalau dia ada di padang gurun dengan luka hati, dia tidak akan pernah masa depan. Sehingga dia berani keluar dari masa lalu itu dan dia harus melepaskan pengampunan kepada keluarga dan orang-orang yang pernah menyakiti. Next. Terus. Bagian ketiga hampir mirip dengan tokoh yang tadi, Jepta. Next. Bukan, itu sudah, kamu sudah pengunjung terakhir itu. Kamu sudah kacau ini. Kembali yang tadi. Ya. Terus. Next. Lanjut. Saya mau masuk bagian berikutnya adalah tokoh yang gagal, namanya Saul, ya, karena luka batin. Ya. Saul salah satu contoh yang kita harus belajar, ya. Dari sisi yang tadi kita belajar dari siapa? Yusuf, sangat berbeda. Dia tidak pernah melukai orang dan terluka. Dia sangat bersih. Berbeda dengan Jepta tadi. Dia dilukai habis-habis, tapi dia keluar dari luka hati itu dan dia berani memaafkan. Tokoh ini awalnya luar biasa, ya. Karena dia salah satu raja yang pertama Israel. Next. Ada sebuah kata-kata yang saya mau sampaikan sini. Tokoh ini agak unik karena dia dipilih oleh bangsa Israel. Lanjut. Ya. Ada 3 pertanyaan Saul kepada Samuel, ya. Lanjut.
Yang pertama ini, mengapa Bapa demikian berkata demikian kepadaku? Artinya Saul ini bertanya kepada Samuel, karena Samuel mau mengurapi dia menjadi raja. Tapi ini adalah sebuah pertanyaan yang sangat keliru, ya. Saudara, kira-kira saudara mau dilantik menjadi pemimpin senang atau tidak? Senang atau tidak? Menjadi kepala dinas atau yang lain? Senang. Tapi ini berbeda. Saul ini waktu ditawarkan, dia punya pertanyaan yang sangat keliru, ya. Mengapa Bapak berkata demikian kepadaku? Ya. Kalau saya aplikasikan pengertian itu, seringkali kita berkata kepada Tuhan, ya, mengapa dan mengapa, ya. Lebih banyak kita argumen kepada Tuhan, ya, daripada kita berserah, kita berkomitmen. Ya. Karena cerita dari bapaknya Saul, namanya bapaknya Saul, dia menceritakan masa lalu bahwa pernah Saul ini dari suku Benyamin, pernah ada kisah di perjanjian lama. Dari 11 suku pernah membantai suku Benyamin. Jadi kisah yang lama itu ceritakan kepada Saul, ya, anaknya. Nah, itu yang tadi saya katakan, ya. Kita orang Papua, kalau dendam itu tidak akan selesai. Ini hampir mirip, ya. Ini hampir mirip Saul ini, ya. Cerita orang tua masa lalu itu dia terima dan dia enggak selesaikan. Maksudnya itu masa lalu orang tua. Udah, itu urusan kamu. Tidak, dia gondeli kisah yang buruk di perjanjian lama, ya. Sehingga waktu Samuel dia bertanya kepada Saul, Saul menyatakan dia belum siap, ya, untuk menjadi raja. Next, ada bahasa berikutnya. Bukankah aku seorang suku Benyamin? Karena suku ini pernah ternoda, ya, pernah dibantai oleh 11 suku. Karena suku Benyamin pernah membunuh seorang istri dari suku Benyamin, mereka mutilasi, ya. Sehingga 10 suku mereka sepakat dan menghabiskan suku Benyamin. Salah satu adalah ayah daripada suku Saul. Dan cerita itu dia tahu, sebabnya dia ceritakan kepada anaknya Saul. Sehingga di pertanyaan yang berikutnya, bukankah aku seorang suku Benyamin? Ya. Jadi kalau ikut Tuhan jangan terlalu banyak argumen, ya. Kalau dunia kita lebih cepat respon, tapi kalau ikut Tuhan tuh kayaknya terlalu lama endingnya, ya. Saudara bertobat itu rugi atau tidak? Saudara bertobat itu rugi atau tidak? Ya, ikut Tuhan harus radikal, ambil keputusan cepat. Jangan biarkan hidup lama yang sampai setan mengembalikan hidup kita. Dan Saul berkata, bukankah aku seorang suku Benyamin? Tidak usah banyak pertanyaan, bilang aja udah lantik saya, sudah saya raja. Tapi ini masa lalu, cerita masa lalu orang tua, sehingga dia masih berpikir, masih argumen, ya. Next. Suku yang terkecil bangsa Israel. Jadi masih argumen, masih tanya jawab, ya. Karena dia cerita dari orang tua itu merasa bangsa suku Benyamin terluka. Terus bukankah kaumku yang paling hina, ya. Ini cerita bapaknya, dia fotokopi lalu dia nggak mau ambil sebuah keputusan, ya. Dia masih argumen, masih bertanya lagi pada Samuel. Ya. Next, terus. Seringkali ada 4 faktor masa lalu yang seringkali menghancurkan hidup kita. Saya ambil dari kehidupan Saul ini. Yang pertama, kehidupan yang dikendalikan oleh kepahitan hati dan kebencian, ya. Itu seperti Saul.
Ya. Kalau kita dikendalikan kepahitan, jangan dulu yang kembali ke pertama. Kendalikan hidup kita dari kepahitan masa lalu, ibaratnya kita ada dalam penjara. Ya. Kita harus berani ambil keputusan keluar dari kepahitan itu. Amin. Lanjut. Yang kedua, kehidupan yang dikendalikan rasa bersalah. Ya. Kalau ini kita nggak bisa damai dengan hati kita, kita terus-menerus dihantui oleh merasa bersalah. Kamu kan bodoh, kamu kan salah, kamu kan nggak layak, kamu kan hitam, kamu kan pesek. Ya. Iblis itu pintar, ya. Dia akan terus membebui. Next, lanjut. Kehidupan dikendalikan oleh lingkungan dan situasi. Saya tadi udah sampaikan pastor ya. Ini pengaruhnya ngeri ya. Kalau kita salah bergaul, saya lihat Saul sangat salah bergaul dalam kepimpinannya. Sehingga waktu dia dilantik, luar biasa. Tapi ketika masa berakhirnya, dia mengalami kehancuran. Ya, karena luka masa lalu itu dia terbawa. Terus kehidupan yang dikendalikan oleh rasa ketakutan, ya. Takut bilang pesek, ya, takut bodoh, ya, takut apakah saya bisa selesai dalam 1 tahun, 2 tahun, takut ketemu dosen, ya, takut tidak kerjakan tugas lalu saya diapain, ya. Ya, roh ketakutan ini seringkali menghancurkan arah tujuan hidup. Karena Alkitab jelas menyatakan tidak pernah memberikan kita roh ketakutan. Amin. Kita diberikan roh keberanian. Next, lanjut. Ini sudah tadi. Next, lanjut. Ada 4 langkah, ini terakhir. 4 langkah menyembuhkan hati yang terluka. Ya. Ini penting, bagaimana kita bisa sembuh dari luka batin kita. Bagaimana kita bisa sembuh dari masa lalu kita. Bagaimana kita bisa memaafkan orang yang pernah lukai kita. Ada 4 poin yang saya mau bagikan hari ini. Next. Saudara, kita harus putuskan rantai. Ya. Luka itu seperti rantai yang mengikat. Kita harus berani ambil keputusan dan memutuskan. Karena itu racun yang akan mematikan, yang menghancurkan masa depan kita. Salib cukup. Dia sudah selesaikan di atas Golgota. Amin. Kematian Tuhan sudah tuntas menyelesaikan semua kutuk. Amin. Katakan kiri dan kanan. Salib darah Yesus sudah tuntas menyelesaikan pengampunan. Jadi tidak ada alasan untuk kita argumen kepada Tuhan. Ya. Nanti besok ada waktu. Ya. Nanti tahu depan retreat baru saya bertobat, tidak ada. Jangan beri waktu terlalu lama. Ya. Tuhan Yesus, dia manis, dia murah hati. Asal Anda punya keputusan, datang kepada dia, dia akan merangkul dan menyembuhkan hatimu. Next. Lanjut. Yang pertama, langkah yang pertama, mengampuni adalah salah satu ajaran utama dan contoh dari kehidupan Kristus. Jadi bukan ini teori, bukan perkataan hamba Tuhan, tapi ini adalah bukti nyata dari pengampunan Tuhan di kayu salib. Ya. Kalau kita nggak mengampuni orang, ya, kalau kita nggak mengampuni orang, berarti kita juga tidak menghargai pengorbanan Tuhan di kayu salib. Ketika dia dihina, diludahi, disiksa, dipukuli, didera, dilupakan semua di kayu salib karena demi mengasihi saudara saya.
Amin. Bukan karena orang baik kita ini, bukan karena perbuatan baik, tapi karena justru dia mengasihi saudara apa adanya. Itu yang disebut kasih agape, kasih walaupun. Ia masih berkata, Bapa ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dia harus tanggung semua kesalahan kita tanpa pamrih di Golgota. Kita harus hargai pengorbanan. Jadi yang pertama, kita menyadari bahwa pengampunan adalah contoh yang dilakukan Yesus di kayu salib. Next, lanjut. Bagian kedua, mengampuni adalah bukti dari sebuah pertobatan. Amin. Kalau kita mengampuni berarti kita sudah bertobat. Kalau kita nggak mengampuni berarti kita belum bertobat. Masih di mana? Manusia lama. Orang yang tidak dapat mengampuni orang lain secara tuntas, berarti ia belum dapat merasakan pengampunan. Ya. Vertikal dengan horizontal. Salib itu artinya itu. Ya. Kita mengasihi Tuhan dan sesama. Ya. Kalau kita nggak mengasihi sesama, baru kita katakan Tuhan, aku mengasihi. Setan tertawa. Ya. Jadi harus dua-dua jelas. Kalau kita mengasihi sesama, mengampuni berarti kita juga otomatis mengasihi Tuhan. Dan tidak hidup dalam kebahagiaan sesungguhnya. Kita harus mengampuni orang lain karena kita telah diampuni Tuhan Yesus. Pengampunan adalah bukti dari sebuah pertobatan. Amin. Itu langkah kedua. Berikutnya, bagian ketiga. Sebab mengampuni adalah sebuah kesaksian dari Allah yang sudah kita terima. Ya. Itu langkah pemulihan berikutnya. Ujian terbesar dalam kasih adalah pengampunan. Lanjut. Berikutnya, sebab pengampunan adalah cara menyelesaikan masalah dari suatu konflik yang berkepanjangan, yang telah menimbulkan kebencian, kemarahan, dendam, kepahitan, dan depresi. Yang bisa selesaikan hanya pengampunan. Ketika engkau memaafkan, selesai. Tapi selama engkau tidak bisa memaafkan, mengampuni, tidak akan selesai. Ya. Siap malam hari ini mau memaafkan orang yang disakiti? Siap? Hari ini harus tuntas. Terakhirnya kita bakar api unggung. Semua dibungkus di kertas, bawa keluar, bakar di luar. Ya. Next. Sebab mengampuni adalah sesuatu yang mendesak dan harus dilakukan. Sesuatu yang mendesak, jadi jangan terlalu lama. Kalau terlalu lama, nanti lebih bahaya. Karena iblis akan kerja saudara habis-habisan. Ya. Apabila akar kebaikan itu dibiarkan, maka semakin lama semakin menyebarkan virus perpecahan dan pertengkaran. Kalau saudara melihat Ibrani 12, 14 dan sampai 15. Next. Anda ingin bebas dari luka batin malam hari ini? Mau atau masih berat? Suara yang keras, sepakat. Siapa mau bebas dari luka batin? Siapkan hatimu, malam hari ini kita akan selesaikan. Tuntas-tuntasnya malam hari ini. Matius 6 ayat 15 berkata, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang lain, Bapa juga mengampuni kesalahanmu. Saudara melihat di Matius pasal 6, waktu Yesus mengajarkan doa, terakhir ditutup dengan apa? Tentang pengampunan. Berarti pengampunan tempat penting yang harus kita lakukan terus-menerus dalam hidup kita. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Kiranya Tuhan memberkati dengan 4 poin bagaimana menyembuhkan
luka batin. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya. Ini belum selesai, silakan duduk. Supaya nggak capek, duduk lagi. Duduk lagi. Karena ada catatan penting yang saya mau kasih hari ini. Ya, saya suruh bangkit supaya tidak tahu capek. Olahraga. Ya. Ini mau membereskan, jadi saudara juga harus segar. Ada semangat. Kalau tidak semangat, nanti hal lain yang masuk dalam diri saudara. Punya kelompok yang ada sudah? Saya minta siapa? ADOC mana? Ini ada 4 pertanyaan saudara jawab hari ini. Tapi ini bukan sebuah kelompok yang tadi itu masing-masing menyangkut pribadi. Ya. Saya minta dibagikan kertas, kah? Kita ada kertas kosong. Ya, kertas kosong. Karena ini penting. Ada 4 hal yang saya mencatat. Sudah dicatat. Kapan saya pertanyaan pertama yang ada bolpen, kertas ditulis dulu. Kapan saya terluka? Ya, kapan? Kalau masih ingat, saudara catat. Ya, kapan? Tapi tanggal, bulan, tahun saudara udah lupa, tempatnya kalau masih ingat ditulis. Karena ini penting. Penting kalau mau selesaikan pengampunan itu harus jelas. Ya. Tes. Yang kedua, dari siapa yang menyakiti hatimu? Dari siapa yang melukai hatimu? Kalau orang tersebut nama lengkap. Kalau ada beberapa 20 kah, 30 orang kah, 100 orang masukkan semua. Sebanyak-banyaknya kalau ada. Yang keempat, apakah saudara siap sedia untuk melepaskan pengampunan? Kalau oke, katakan ya. Pertanyaan yang pertama, kapan saya dilukai? Mungkin